Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi buat anugerah dan kebaikan Tuhan di tengah kehidupan kita, sehingga hari ini kita terus boleh merasakan dan mengecap akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk datang kepadanya bersyukur. You everything, your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, dan kami kan menyanyikan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, sebab Engkau Tuhan yang selalu baik. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sangat baik. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, kami nyanyikan kebesaran-Mu. Haleluya. Sebab kebaikan-Mu melimpah atas kami semua. Sebab kami hidup karena kebaikan-Mu. Sebab Engkau Tuhan baik. Sebab Engkau Tuhan baik. Bahwasannya itu selama-lamanya kasih setia-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian padanya, mari masyurkan kebesarannya. Dia Tuhan yang sungguh baik, bahwasanya tuh selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, Engkau Tuhan yang menebus kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur. Engkau Bapa yang sangat baik. Kau tak pernah tinggalkan, Kau selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Oh, ku bersyukur. Mari angkat hatimu, bersyukur kepadanya. Naikkan pujian bagi Tuhan, naikkan pujian, syukur baginya atas kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, menyembah-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur,
menyembahmu, haleluya. Terima kasih Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning life around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. 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 Sebab sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang membuat jalan di saat tiada jalan. Tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala perkara seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau mendengar lagi perkataan-Mu Tuhan, sebab kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan, memberikan pengharapan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur lagi Tuhan begitu baik dan
melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita baca dan renungkan, kita akan mendapati sebuah kebenaran firman Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, hanya karena hal kecil kita sudah mengeneralisirnya, kita berpikir itu menggambarkan keseluruhan. Terkadang dalam kehidupan kita juga berpikir demikian. Terkadang hanya karena mengalami keadaan yang kurang baik. Terkadang hanya mengalami hari yang kurang baik, kita berpikir kita memiliki kehidupan yang tidak baik. Hanya karena mengalami keadaan yang buruk, atau hanya mengalami hari yang buruk, kita sudah menarik sebuah kesimpulan kita punya kehidupan yang buruk dan Tuhan tidak peduli. Namun apakah benar demikian? Firman Tuhan pagi hari ini memberitahukannya kepada setiap kita. Amsal 15 ayat yang ke-15. Hari orang yang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Dalam terjemahan lain, dalam Amplified Bible dikatakan, sepanjang hari-hari orang yang berputus asa menderita karena kekhawatiran dan prasangka buruk, tetapi ia yang gembira hatinya berpesta. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan, hati yang sengsara berarti kehidupan yang sengsara. Hati yang ceria mengisi hari-harinya dengan lagu pujian. Firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita. Pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita mari belajar jangan cepat-cepat kita menilai, menarik kesimpulan atau membuat keputusan hanya berdasarkan satu peristiwa saja, satu keadaan saja, satu kondisi saja, satu hari saja yang kita alami hal itu sebagai sesuatu yang buruk, dan kemudian kita menyimpulkan kita punya kehidupan yang buruk, masa depan yang suram, dan lain sebagainya. Terkadang cepat sekali kita berasumsi, karena kita mengalami keadaan yang tidak baik, dengan cepatnya kita akan mengatakan Tuhan gak baik. Terkadang dalam hidup kita berpikir dan kemudian kita memiliki cara pandang yang seperti ini. Tapi ingatlah dalam kehidupan kita bahwa setiap hari adalah hari yang diciptakan, dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita selalu bersukaria. Firman Tuhan dalam Mazmur juga menegaskan kepada setiap kita, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersukaria di dalamnya. Harusnya dalam kehidupan kita punya konsep pemikiran, pengertian, cara pandang yang benar, bahwa setiap hari adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, marilah kita bersukaria. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan jadikan, itu selalu baik. Bahkan firman Tuhan mengatakan teramat baik. Hanya terkadang kita cepat menafsirkannya, mengartikannya, atau menyimpulkannya sendiri dalam kehidupan kita. Hanya karena mungkin hal kecil, mungkin kita mengalami kejadian yang buruk, keadaan yang buruk, mungkin kondisi kesehatan kita sedang buruk. Hari itu kita mengalami ada beberapa peristiwa yang kurang enak dalam kehidupan kita. Kita terus menyimpulkan, oh kita punya kehidupan yang buruk. Tidak demikian. Pagi hari ini kita belajar dalam kehidupan kita, jangan cepat-cepat kita berasumsi hanya karena mengalami hal tertentu dalam hidup kita. Jangan kita menjadi orang percaya seperti halnya dengan termometer. Termometer angkanya akan berubah-ubah terus, naik turun, tergantung apa? Situasi, kondisi, keadaannya. Nah, banyak orang percaya seperti halnya termometer, yang artinya hidupnya mudah sekali dipengaruhi oleh situasi keadaan yang ada. Sobat saudara lihat termometer, ketika diletakkan suasana atau cuaca atau keadaan sekitarnya sedang panas, maka angkanya akan naik. Tiba-tiba cuaca menjadi dingin, maka angkanya cepat turun. Besoknya lagi cuaca panas lagi, dia naik lagi. Nah, kalau panas dingin yang terjadi angkanya naik turun. Kenapa? Dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Nah, banyak orang percaya yang modelnya seperti termometer, mudah sekali berubah. Ketika mengalami keadaan yang baik, mereka berkata Tuhan itu baik. Tapi tiba-tiba Tuhan mengizinkan situasi yang tidak baik, mereka akan mengatakan Tuhan nggak baik, Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak mengerti.
Seringkali ini yang terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi orang Kristen seperti termometer, karena dipengaruhi oleh situasi keadaan. Tapi biarlah kita belajar seperti halnya bukan termometer, tapi kita belajar menjadi orang percaya yang memiliki sebuah kehidupan yang berbeda, yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi oleh situasi keadaan yang ada, sehingga kita menyimpulkan segala sesuatunya berdasarkan situasi keadaan yang sementara kita alami. Kalau kita mengalami situasi yang baik, kita mau mengatakan Tuhan itu baik. Tapi situasinya nggak baik, kita mengatakan hari ini nggak baik, dan lain sebagainya. Cepat sekali orang berpikiran demikian. Pikirannya cepat-cepat berubah, labil. Tuhan tidak ingin kita menjadi seperti termometer yang sifatnya labil, nggak pernah menetap, nggak bisa mempengaruhi keadaan, tapi dipengaruhi oleh keadaan. Tapi mari celah-celah jadi orang percaya yang seperti termostat. Saudara melihat, termostat itu contoh sederhananya adalah seperti halnya pendingin ruangan atau AC. Ketika situasi keadaan sedang panas, kita tinggal nyalakan AC, maka kita tinggal tentukan suhunya atau dinginnya mau seperti apa. Maka situasi yang tadinya panas berubah menjadi dingin, menjadi sejuk, menjadi enak, menjadi nyaman. Bukan dia yang dipengaruhi oleh keadaan, tapi dia yang mempengaruhi keadaan yang ada. Yang tadinya panas bisa berubah menjadi dingin dan sejuk, menjadi nyaman. Nah, demikian halnya dengan kehidupan kita. Jangan kita cepat-cepat kemudian menilai, menarik kesimpulan, membuat keputusan hanya berdasarkan satu keadaan, satu hari, satu musim yang buruk yang kita alami, dan kita berkata Tuhan gak baik. Tetapi mari kita belajar memandang segala sesuatunya secara utuh dan menyeluruh. Coba dalam kehidupan kita, di Indonesia kita memiliki dua musim, musim panas dan musim penghujan. Terkadang orang maunya macam-macam. Waktu musim hujan mereka merindukan musim panas, diberikan musim panas mereka merindukan musim hujan, dan lain sebagainya. Nah, itulah orang tidak ada puasnya dan sulit untuk memenuhi keinginannya. Tapi mari kita belajar dalam kehidupan kita, jangan cepat menarik kesimpulan, tapi pastikanlah kita melihat segala sesuatunya secara utuh dan menyeluruh. Bahwa Tuhan memakai semua hal, termasuk kadangkala situasi yang kurang baik dalam hidup kita, tujuannya untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Sebagai contoh yang dialami oleh Yusuf. Yusuf kalau hanya menarik kesimpulan dari waktu dia dibawa oleh saudara-saudaranya, kemudian jubah maha indahnya itu diambil, dan kemudian dia diikat dan dilemparkan ke sumur, Yusuf pasti akan menyimpulkan Tuhan itu nggak baik, Tuhan itu nggak peduli, Tuhan itu nggak mengerti. Hari itu adalah hari yang sial. Masa depanku pasti akan suram. Nggak mungkin aku bisa menjadi seperti yang Tuhan berikan mimpi. Mimpi itu nggak akan pernah jadi kenyataan. Kalau dia hanya menarik kesimpulan pada waktu dia berada di dalam sumur. Tetapi ketika keadaan berubah, Tuhan mengangkatnya dari sumur dan kemudian dibawa ke rumah Potifar. Sampai di sana kemudian dimasukkan lagi ke penjara. Segala sesuatunya kalau kita melihat hanya musim demi musim, keadaan demi keadaan, tempat demi tempat, hari demi hari, maka kita bisa mengambil keputusan seperti yang Yusuf, bisa kecewa, dan kita berpikir bahwa masa depannya mungkin akan suram, mimpi tidak akan mungkin jadi kenyataan. Tetapi ketika dia melihat segala sesuatunya secara utuh, dia dapat mengatakan sekalipun mungkin orang mereka-rekan untuk tidak kebaikan, disitulah dia dapat tahu bahwa Tuhan telah membawanya sampai ke sini dengan tujuan memelihara yang besar. Dia bisa melihat tujuan Allah, rencana Allah, dan kehendak Allah melalui apa yang dialami secara keseluruhan. Tidak hanya lewat satu bagian saja, tapi semua bagian yang ada, dan kemudian dia menarik sebuah kesimpulan. Harusnya demikian dengan hidup kita. Jangan hanya dari satu sisi saja kita memandang dan kita berkata, Tuhan gak baik dengan kita. Jangan hanya karena hari ini misalkan kita nggak ada uang, kita mengalami kekurangan, mengalami masalah, kesehatan kita memburuk, dan kita berkata, Tuhan nggak baik. Jangan kita menyimpulkan demikian. Tapi ketahuilah ada pengharapan bagi kita. Itu apa? Bahwa hari ini, ketika berbicara hari ini adalah setiap hari dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kapan hari ini? Ya hari ini. Besok ya Tuhan jadikan lagi hari yang baru buat setiap kita. Bagian kita bersukaria. Kenapa kita mesti bersukaria?
Karena Tuhan telah menjadikan hari yang baru. Hari yang baru ada anugerah yang baru, berkat yang baru, kemurahan yang baru buat setiap kita. Ada harapan yang baru, energi yang baru yang Tuhan berikan. Jadi jangan kita berputus pengharapan. Ada banyak orang yang berprasangka terlalu buruk dan hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam kekhawatiran sehingga tidak bisa menikmati hidupnya. Sehingga dia merasakan hidupnya begitu berat dan susah, menderita. Padahal Tuhan mengatakan kesusahan sehari cukup sehari saja, jangan dibawa terus. Artinya mungkin terkadang Tuhan mengizinkan ada satu hari dalam hidup kita mengalami susah, tapi bukan berarti kita memiliki hidup yang susah. Sekali lagi, ada kalanya memang Tuhan mengizinkan kita mengalami keadaan yang susah. Mungkin satu hari kita susah, tapi bukan berarti kita memiliki kehidupan yang susah. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, tapi bisa menjadi berhari-hari bahkan seumur hidup, itu pilihan di tangan kita. Mari kita melihat bagian yang berikutnya. Yang kedua, dalam kehidupan kita Tuhan mau kita menikmati dan menjalani hari-hari hidup kita dengan penuh sukacita. Mengapa? Karena hati orang yang bersuka cita itu akan memberikan kekuatan. Ingatlah bahwa sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Situasi, keadaan, bahkan mungkin iblis berusaha untuk membuat pikiran kita tetap bekerja. Orang yang khawatir itu seperti halnya orang yang sedang duduk di kursi goyang. Dia terus bergerak, terus bergoyang, tapi tidak membawanya kemana-mana. Hanya diam di tempat. Kekhawatiran akan terus membuat kita sibuk memikirkan yang terburuk, terus sibuk memikirkan yang negatif, terus sibuk akan memikirkan hal-hal yang tidak baik, hal yang pahit, dan lain sebagainya. Itulah kekhawatiran. Dan kalau kita hidup dengan kekhawatiran dan prasangka-prasangka buruk yang berlebihan, itu akan membuat kita menjadi orang yang berputus asa, artinya kita hilang pengharapan. Nah, bagi orang yang hilang pengharapan, hidup sama dengan penderitaan. Itu sebabnya dalam hidup kita jangan hilang pengharapan. Kalaupun kita mengalami keadaan yang sulit dalam hidup kita, jangan kita khawatir terus-menerus. Serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Berdoalah kepadanya, berserulah kepadanya, serahkanlah pada Dia, sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan masalah, memperburuk masalah, iya. Makin memperberat kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, apalagi kalau pikiran kita dipenuhi dengan prasangka-prasangka yang buruk. Prasangka yang buruk tentang orang lain, prasangka yang buruk tentang pendapat orang lain, prasangka yang buruk tentang situasi keadaan hidup kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Sehingga kita berpikir yang terburuk dalam hidup kita. Nah, hal ini tentu akan mendatangkan dampak yang negatif, yang tidak baik, yang dapat mempengaruhi hidup kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Saat seseorang pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran, hilanglah pengharapan, hilanglah semangat. Nah, kalau sudah nggak punya semangat dan pengharapan, hilang kekuatan di dalam dirinya. Kalau nggak punya kekuatan, ya nggak bisa melangkah, sehingga hidupnya hanya susah dan menderita. Tapi Tuhan memberikan kabar baik buat kita pagi hari ini. Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan coba mari belajarlah ketika kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan setelah berdoa itu kita bersyukur kepadanya, kita percaya Tuhan dengar doa kita. Dan kita percaya juga Tuhan sedang bekerja. Dan kita belajar ketika kita sudah menyerahkan itu semuanya pada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga hatimu, pikiranmu senantiasa penuh dengan damai dan sukacita. Ketika sukacita Allah hadir menyingkirkan kekhawatiran, kita punya sukacita yang besar di dalam Tuhan. Yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang ketiga lewat kebenaran firman Tuhan memberitahukan lagi buat setiap kita. Dalam hidup ini ternyata seperti halnya pada doa pagi yang sebelumnya, hati kita itu banyak mempengaruhi hidup kita. Sekali lagi, hati kita banyak mempengaruhi hidup kita.
Terkadang kalau orang suasana hatinya lagi nggak enak, nggak sedap, mau diberi makan apapun, dia nggak selera. Pengaruhnya dari mana? Suasana hatinya. Tapi coba suasana hatinya sedang baik, cuma nasi saja dengan sambal, atau makan seadanya, pasti enak. Kenapa? Suasana hatinya sedang enak. Tapi kalau suasana hatimu sedang nggak enak, itu akan mempengaruhi hidupmu, mempengaruhi mungkin selera makanmu, mempengaruhi semangat dalam hidupmu, dan lain sebagainya. Orang yang suasana hatinya sedang oke, sedang baik, akan membuatnya bersemangat, sekalipun mungkin diterpa dengan berbagai macam situasi yang sulit, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Orang yang suasana hatinya baik, semangat, sukacita, akan tetap kuat. Tapi coba saudara bayangkan kalau orang suasana hatinya sedang buruk. Firman Tuhan mengatakan hati yang sengsara berarti hidupnya sengsara. Sekalipun mungkin secara ekonomi keuangannya baik, secara manusia mungkin dia punya harta benda, punya kekayaan dan lain sebagainya, tapi kalau hatimu sengsara, engkau nggak bisa menikmatinya. Artinya engkau punya hidup yang sengsara sekalipun hartamu berlimpah. Tapi bagi orang yang hatinya ceria, sekalipun mungkin hidupnya pas-pasan, atau bahkan terkadang mungkin mengalami kekurangan, tapi dia dapat menikmati kehidupan yang luar biasa. Bahkan dari dalam mulutnya keluar puji-pujian kepada Tuhan. Orang yang hatinya sengsara, boro-boro memuji Tuhan, bersungut-sungut iya, ngeluh terus-menerus. Bahasa yang dipakai orang Jawa bilang sambat, mengeluh terus tentang keadaan yang ada. Tapi hati orang yang ceria, keluar dari ucapan mulutnya adalah pujian bagi Tuhan. Karena itu yang ketiga, yang terakhir, mari kita memastikan hati kita senantiasa dipenuhi dengan suasana hati yang ceria, yang baik, yaitu bila Kristus Yesus diam di dalam hati kita, maka dia mendatangkan sebuah sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Hati kita harus menetap bahwa Tuhan ada di dalam hati kita, Tuhan menyertai kita, dan biarkan firman-Nya memberikan ketentraman, damai, dan sukacita. Sehingga sukacita di dalam hati kita bukan berasal dari banyaknya harta, keadaan yang baik, tapi pada Tuhan yang baik. Sehingga kita punya sukacita yang luar biasa, dan sukacita itu mengalir lewat ucapan mulut kita yang memuji dan menyanyi bagi Tuhan. Cuma sudah bayangkan kalau lihat orang yang bersukacita, lagi senang, dia akan nyanyi. Tapi kalau orang yang sedang sedih, dia akan mungkin meratap, mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang ceria, dia akan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana suasana hati kita pagi hari ini? Pastikanlah setiap kita memulai hari kita dan mengakhiri hari kita dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Maka hati kita dipenuhi dengan gembira dan sukacita. Suasana hati yang baik akan mempengaruhi suasana dalam keadaan hidup kita, mempengaruhi kesehatan tubuh kita, mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari dan lain sebagainya. Mari kita belajar lakukan firman Tuhan sehingga sukacita surga ada dalam hidup kita, dan itu memancar lewat ucapan mulut kita yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Untuk kasih dan anugerah-Mu kami telah dengar firman-Mu. Firman-Mu sungguh berharga, menyadarkan kepada kami semuanya agar kami tidak mudah menarik sebuah kesimpulan dan menilai kehidupan kami hanya berdasarkan pada satu keadaan, satu situasi, satu hari atau satu musim yang buruk dalam hidup kami. Tapi kami melihat segala sesuatunya secara utuh dan menyeluruh, maka kami dapat berkata Tuhan Yesus selalu baik. Maka dalam hidup ini kami boleh mengalami kebaikan Tuhan, dan biarlah puji-pujian kepadamu Tuhan yang keluar dari mulut kami, bukan sungut-sungut, bukan keluh kesah dan kerutuan, tetapi syukur yang kami naikkan kepada Tuhan, sebab Tuhan menghadirkan lagi sukacita yang luar biasa ketika Yesus Kristus Tuhan, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hati dan kehidupan kami semuanya. Biar kiranya kami juga meletakkan kekuatan
kekhawatiran dan prasangka buruk dalam hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan ada damai yang luar biasa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Tuhan. Pagi hari ini memberkati kami semua yang boleh mengikuti doa pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada, boleh mengalami berkat anugerah Tuhan yang memberkati dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga kami mengalami pergumulan dengan sakit penyakit, kami mengalami kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami yang mengalami masalah dengan pergumulan hidup kami, mungkin masalah keuangan, masalah keluarga, usaha pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyediakan jalan keluar bagi setiap kami, sehingga kami dapat cakap menghadapi segala perkara. Kami menyerahkan juga kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan beraktivitas, melanjutkan pekerjaan kami, studi kami dan lain sebagainya. Biar kiranya penyertaan dan pertolongan-Mu ada atas setiap kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya di saat ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, mulai sekarang ini bahkan sampai Maranatha, Dia datang pada kali yang kedua. Bersyukur bersama kita katakan haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.